Punya gaji 20 juta tapi tabungan nol. Atau gaji 7 juta tapi punya dana darurat 50 juta. Mana yang menurutmu lebih kaya? Banyak orang terjebak mengejar angka pendapatan. Tanpa sadar mereka hanya menjadi kurir uang yang cuma numpang lewat dari kantor ke gaya hidup. Video ini bukan buat orang yang mau kelihatan kaya. Video ini buat kamu yang mau hidup lebih tenang. Jadi kalau kamu ngerasa, kerja aku udah keras, tapi kok keuangan masih gitu-gitu aja? Aku harap kamu nonton sampai habis. Karena mungkin yang perlu kamu ubah bukan cara cari uang, tapi cara menyimpannya. 1. Jebakan inflasi gaya hidup. Musuh dalam selimut bagi kenaikan gaji. Aku mau jujur ke kamu. Banyak dari kita hidup dengan satu harapan. Nanti kalau gajiku naik, hidupku pasti lebih tenang. Aku juga dulu berpikir begitu. Aku yakin, kalau penghasilanku sudah besar, aku pasti bisa nabung. Bisa aman, bisa bernapas lebih lega. Tapi kenyataannya, seringkali yang berubah bukan rasa aman, yang berubah justru cara kita hidup. Aku sering lihat, dan mungkin kamu juga, waktu gaji masih 5 juta, kita bilang, ya sudahlah, hidup sederhana dulu, nanti kalau gaji naik, baru enak. Tapi begitu gaji naik jadi 10, 12, sampai 15 juta, yang kita lakukan bukan menabung lebih banyak, tapi mulai berkata, sekarang aku sudah pantas hidup lebih enak. Aku mau tanya ke kamu, jujur ya, waktu penghasilanmu naik, apa yang pertama kali naik? Tabunganmu? Atau justru pengeluaranmu? Inilah yang disebut inflasi gaya hidup. Musuh yang kelihatannya baik, tapi diam-diam bikin kamu tetap jalan di tempat. Awalnya hal kecil. Aku ke kamu bilang, sekali-sekali ngopi di kafe kan gak apa-apa. Aku capek kerja. Lalu besok jadi lagi. Seminggu kemudian jadi kebiasaan. Tanpa sadar, uang makanmu yang dulu 1 juta, sekarang jadi 3 juta. Dulu aku dan kamu merasa motor sudah cukup, tapi begitu gaji naik, mulai muncul pikiran. Kayaknya sudah waktunya punya mobil, masa aku masih naik motor? Bukan karena benar-benar butuh, tapi karena kita merasa sudah levelnya di situ. Pelan-pelan hidup kita naik kelas. Tapi aku mau kamu sadar satu hal, yang naik cuma tampilan hidup, bukan kekuatan finansial kita. Aku paham kamu kerja keras, aku tahu capekmu, dan aku setuju kamu pantas menikmati hasil jerih payahmu. Tapi aku juga mau ingatkan kamu, menikmati itu beda dengan menghabiskan semuanya. Masalahnya, inflasi gaya hidup ini licik. Dia datang pakai alasan yang kelihatannya masuk akal. Aku kan kerja, wajar dong kalau hidup lebih nyaman. Dan aku nggak bilang itu salah. Yang jadi bahaya kalau setiap naik gaji, kita langsung bikin komitmen baru, cicilan baru, langganan baru, gaya hidup baru. Akhirnya aku lihat banyak orang, mungkin kamu juga kenal. Secara angka kelihatannya sukses, gaji besar, barang bagus, hidup kelihatan mapan. Tapi waktu aku tanya, tabunganmu berapa? Jawabannya sering bikin kaget. Ya, belum ada. Atau malah habis terus tiap bulan. Aku mau kamu bayangkan ini. Ada orang gajinya 5 juta, habis 4,8 juta, sisa 200 ribu. Lalu gajinya naik jadi 15 juta. Harusnya dia bisa menabung jutaan kan? Tapi yang terjadi, pengeluarannya ikut naik jadi 14,8 juta. Akhirnya sisanya tetap 200 ribu, bahkan kadang nol. Aku bilang ke kamu, secara luar dia kelihatan naik kelas, tapi sebenarnya hidupnya masih sama saja. Masih nunggu gajian, masih deg-degan tiap akhir bulan, masih panik kalau ada kebutuhan mendadak. Aku nggak mau kamu ada di posisi itu. Aku nggak mau kamu kerja makin keras, tapi masa depanmu tetap rapuh. Yang lebih bahaya lagi, inflasi gaya hidup bikin kita percaya. Kalau aku masih kekurangan, berarti gajiku kurang besar. Padahal aku mau jujur ke kamu, seringkali bukan gajinya yang kurang, tapi cara kita memperlakukan uang itu. Aku mau kamu ingat kalimat ini. Kalau hari ini kamu belum bisa menyisihkan uang dari gaji kecilmu, besar kemungkinan kamu juga nggak akan melakukannya saat gajimu jauh lebih besar. Karena yang perlu diubah dulu itu bukan angka di slip gaji, tapi kebiasaan di kepalamu. Aku ingin setiap kali penghasilanmu naik, kamu bilang ke diri sendiri, bagus, sekarang aku bisa menabung lebih banyak. Bukan, bagus, sekarang aku bisa hidup lebih mahal. Coba kamu balik polanya. Begitu uang masuk, sisihkan dulu untuk tabungan, dana darurat, investasi. Anggap itu tidak pernah ada. Baru dari sisanya, kamu nikmati hidup. Aku nggak minta kamu hidup menderita. Aku cuma mau kamu hidup lebih sadar. Karena tujuan uang itu bukan cuma bikin kamu terlihat berhasil hari ini, tapi bikin kamu tenang 5, 10, 20 tahun ke depan. Aku bilang ini ke kamu karena aku peduli. Lebih baik kamu menahan sedikit gaya hidup sekarang daripada menyesal besar di masa depan.
Jangan sampai kamu punya gaji besar, tapi tidur tetap gelisah. Jangan sampai kamu kelihatan sukses di luar, tapi rapuh di dalam. Aku mau kamu benar-benar naik kelas, bukan cuma di gaya hidup, tapi di ketenangan hidup. 2. Gaji adalah active income, simpanan adalah freedom. Aku mau kamu paham satu hal penting ini. Selama ini mungkin kamu merasa aman karena tiap bulan gajian. Selama gaji masuk, hidup jalan. Tagihan bisa dibayar, makan aman, sedikit bisa senang-senang. Tapi aku mau jujur ke kamu. Gaji itu bukan kebebasan. Gaji itu tanda bahwa hari ini kamu masih harus terus bekerja supaya hidupmu bisa berjalan. Aku nggak bilang kerja itu buruk. Aku juga kerja. Kita semua kerja. Tapi masalahnya kalau satu-satunya sumber hidupmu cuma dari gaji, itu artinya hidupmu sepenuhnya tergantung pada kesehatanmu, pekerjaanmu, dan keputusan orang lain. Aku mau kamu bayangkan ini. Kalau besok kamu sakit dan nggak bisa kerja sebulan, apa yang terjadi? Kalau perusahaanmu tiba-tiba efisiensi dan kamu kena dampaknya, kalau usia bertambah dan tenagamu nggak sekuat sekarang, di titik itu aku mau tanya ke kamu masih aman nggak? Disinilah aku bilang ke kamu, gaji itu active income. Artinya, uang itu hanya datang kalau kamu aktif bekerja. Kalau kamu berhenti, uang juga berhenti. Dan itu beda dengan yang namanya simpanan, tabungan, dana darurat, investasi, aset. Itu bukan cuma angka di rekening, itu adalah jarak aman antara kamu dengan masalah hidup. Aku sebut itu freedom. Freedom bukan berarti kamu langsung berhenti kerja, bukan berarti hidup santai tanpa ngapa-ngapain, tapi freedom artinya kamu punya pilihan. Kamu bisa bilang, aku nggak mau ambil kerjaan ini karena nggak sehat buat hidupku. Aku bisa istirahat sebentar karena tabunganku cukup. Aku nggak panik kalau bulan ini penghasilan turun. Aku mau kamu sadar, orang yang benar-benar bebas itu bukan yang gajinya paling besar, tapi yang hidupnya nggak runtuh saat gajinya berhenti. Banyak orang kelihatannya mapan, gaji besar, jabatan tinggi. Tapi aku tahu, dan mungkin kamu juga, di balik itu mereka hidup dengan tekanan, takut sakit, takut salah langkah, takut kehilangan pekerjaan. Karena kalau itu terjadi, semuanya bisa ambruk. Aku mau kamu beda. Aku mau kamu punya hidup yang gak gampang goyah. Makanya aku bilang ke kamu, setiap kali kamu terima gaji, jangan anggap itu sebagai uang untuk dihabiskan. Anggap itu sebagai bahan baku untuk membangun kebebasanmu. Aku tahu, godaannya besar. Begitu gaji masuk, rasanya pengen langsung dipakai. Bayar ini, beli itu, traktir sana-sini. Dan aku ngerti, kita manusia. Tapi aku mau kamu mulai bertanya ke diri sendiri. Dari uang ini, bagian mana yang aku pakai untuk masa depanku? Walaupun kecil, 100.000, 200.000, 1 juta. Aku nggak peduli besarannya dulu, yang penting kamu bangun kebiasaan. Karena dari kebiasaan kecil itulah nanti lahir kebebasan besar. Aku mau kamu bayangkan satu hari nanti, kamu bangun pagi bukan karena takut telat absen, tapi karena kamu punya tujuan. Kamu kerja karena kamu mau, bukan karena kamu terpaksa. Kalau capek, kamu bisa istirahat sebentar tanpa panik. Itu rasanya freedom. Dan semua itu nggak datang dari gaji yang besar, itu datang dari simpanan yang konsisten. Aku mau kamu ingat kalimat ini. Gaji itu bikin kamu bertahan hidup hari ini, simpanan bikin kamu punya hidup di masa depan. Kalau hari ini seluruh gajimu habis, aku khawatir bukan cuma soal bulan ini, tapi soal tahun-tahun hidupmu ke depan. Aku nggak mau kamu jadi orang yang berkata nanti, aduh, seandainya dulu aku mulai nabung dari awal. Karena aku tahu, penyesalan finansial itu sakitnya lama. Makanya mulai sekarang aku mau kamu ubah cara pandang. Setiap gaji datang, kamu sisihkan dulu untuk tabungan, dana darurat, atau investasi. Bukan nunggu sisa. Karena kalau nunggu sisa, seringkali nggak pernah ada sisa. Aku mau kamu bayar masa depanmu dulu, baru bayar gaya hidupmu. Pelan-pelan simpananmu tumbuh, dan bersama itu rasa amanmu juga tumbuh. Kamu mulai merasa, oh ternyata hidup nggak harus setegang ini. Di titik itu kamu akan sadar, yang kamu bangun selama ini bukan cuma rekening, tapi kebebasan memilih hidupmu sendiri. Aku tutup poin ini dengan pesan buat kamu.
Jangan bangga cuma karena gajimu besar. Banggalah kalau kamu tahu, kalau suatu hari gaji itu berhenti, hidupmu tetap bisa berjalan. Karena disitulah arti freedom yang sebenarnya. 3. Dana darurat, penjaga kewarasan. Aku mau kamu jujur sebentar sama aku. Kalau hari ini tiba-tiba ada kejadian tak terduga, sakit, motor rusak, orang tua butuh bantuan, atau kamu kehilangan pekerjaan, apa yang pertama kali kamu rasakan? Tenang atau panik? Kebanyakan dari kita, termasuk aku dulu, langsung panik. Bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita tahu satu hal. Kita nggak punya pegangan. Disitulah aku bilang ke kamu, dana darurat itu bukan cuma soal uang. Dana darurat itu soal kewarasan. Aku sering lihat orang yang gajinya lumayan. Hidupnya kelihatan baik-baik saja. Tapi begitu ada kejadian mendadak, langsung goyah. Bukan cuma keuangannya, tapi juga pikirannya. Tidur nggak nyenyak, kerja nggak fokus, emosi naik turun. Karena di kepala cuma satu, uangnya dari mana? Aku nggak mau kamu hidup seperti itu. Aku mau kamu punya satu bantal pengaman dalam hidup. Tempat kamu bisa jatuh, tapi nggak langsung hancur. Itulah dana darurat. Dana darurat itu uang yang kamu siapkan khusus, bukan untuk liburan, bukan untuk belanja, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk hari-hari ketika hidup tiba-tiba berubah arah. Aku mau kamu bayangkan bedanya. Orang tanpa dana darurat saat ada masalah, pikirannya begini. Pinjam ke siapa? Jual apa? Pakai paylater atau kartu kredit dulu deh. Akhirnya satu masalah berubah jadi dua. Masalah hidup dan masalah utang. Tapi orang yang punya dana darurat, saat masalah datang bisa bilang, "Oke, ini berat, tapi aku siap." Masalahnya tetap ada, tapi kepanikan jauh berkurang. Aku mau kamu sadar, dana darurat itu bukan bikin masalah hilang, tapi bikin kamu nggak hancur saat masalah datang. Makanya aku sebut dia penjaga kewarasan. Karena saat uang darurat itu ada, pikiranmu lebih jernih. Kamu bisa mikir solusi, bukan cuma mikir cara bertahan. Sekarang aku mau bicara praktis ke kamu. Idealnya, dana darurat itu sebesar 3-6 bulan biaya hidup. Kalau pengeluaranmu 3 juta sebulan, berarti targetmu 9-18 juta. Kalau kamu tulang punggung keluarga atau penghasilanmu nggak tetap, bahkan lebih baik 6-12 bulan. Aku tahu, dengarnya langsung terasa berat. Aku nabung buat bulan ini aja susah, gimana mau sampai segitu? Aku paham, makanya aku nggak minta kamu langsung sempurna. Aku cuma minta kamu mulai. 100.000, 200.000, sedikit tapi rutin. Karena yang paling penting dari dana darurat itu bukan kecepatannya, tapi konsistensinya. Aku sarankan ke kamu, simpan dana darurat di tempat yang mudah diambil, risikonya rendah, dan terpisah dari rekening harian. Misalnya tabungan khusus atau e-wallet terpisah, bukan di tempat yang bikin kamu tergoda pakai. Dan satu hal penting yang aku mau kamu ingat, dana darurat bukan untuk keinginan, tapi untuk kejadian tak terduga yang penting. Kalau kamu pakai buat hal impulsif, itu bukan darurat, itu cuma nafsu. Aku mau kamu punya keberanian untuk berkata ke diri sendiri, uang ini tidak boleh disentuh, kecuali benar-benar darurat. Karena suatu hari, kamu akan berterima kasih ke dirimu yang hari ini disiplin. Aku juga mau kamu tahu, punya dana darurat itu rasanya beda. Kamu bangun pagi dengan kepala lebih ringan. Kalau ada kabar buruk, kamu nggak langsung ambruk. Kamu tetap khawatir, tapi kamu nggak lumpuh. Dan di dunia yang penuh ketidakpastian ini, punya ketenangan seperti itu mahal harganya. Aku tutup poin ini dengan pesan buat kamu. Mungkin dana daruratmu belum besar. Mungkin sekarang masih jauh dari ideal. Tapi selama kamu sudah mulai dan terus nambah, kamu sudah selangkah lebih aman dari kemarin. Aku nggak janji hidupmu jadi bebas masalah. Tapi aku berani janji satu hal. Kalau kamu punya dana darurat, kamu akan menghadapi masalah itu dengan kepala lebih dingin dan hati lebih kuat. Dan buat aku, itulah arti sebenarnya dari penjaga kewarasan. Sebelum aku akhiri video ini, aku mau ingatkan kamu satu hal. Hidup yang tenang itu bukan datang dari gaji yang makin besar, tapi dari simpanan yang makin kuat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan kamu pengen sama-sama belajar bangun kebiasaan finansial yang lebih baik, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya,
biar aku bisa terus nemenin kamu di perjalanan menuju hidup yang lebih tenang dan sadar secara finansial. Ingat baik-baik, bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak yang kamu simpan. Aku harap setelah ini, kamu bukan cuma semangat cari uang, tapi juga lebih disiplin menjaganya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.